Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah pengantar akuntansi, kita sudah sampai pada pembahasan tahap pengikhtisaran yang ketiga, yaitu menyusun jurnal penyesuaian. Sebelumnya kita ketahui bahwa proses pengikhtisaran dalam akuntansi terdiri dari penyusunan neraca saldo, kemudian kertas kerja, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Untuk melengkapi, kita juga bisa menyusun ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Sebagaimana yang telah diuraikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kertas kerja bentuknya terdiri dari beberapa macam, dan yang kita bahas sebelumnya adalah kertas kerja dengan 6 kolom, di mana di situ tidak dimasukkan jurnal penyesuaian, sehingga neraca saldo belum menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian sendiri merupakan jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Dari informasi ini, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa fungsi jurnal penyesuaian adalah yang pertama, untuk menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga sesuai dengan saldo real atau yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, yaitu untuk menghitung pendapatan dan beban selama periode yang bersangkutan. Akun yang biasanya memerlukan penyesuaian pada akhir periode adalah yang pertama, akun perlengkapan, karena perlengkapan sudah dipakai, sehingga tentunya jumlahnya akan mengalami pengurangan. Kemudian yang kedua, akun beban dibayar di muka. Karena beban ini sudah ada yang jatuh tempo, maka tentunya nilai dari beban dibayar di muka ini juga akan mengalami perubahan. Yang ketiga adalah akun aktiva tetap. Aktiva tetap ini akan mengalami pengurangan nilai karena sudah dipakai, sehingga pengurangan nilai ini dikenal dengan istilah penyusutan. Yang keempat adalah akun pendapatan. Karena ada pendapatan yang belum diperhitungkan atau penerimaan yang belum menjadi pendapatan, sehingga ini juga perlu disesuaikan nilainya. Yang kelima adalah akun beban. Karena ada beban yang belum diperhitungkan atau pembayaran yang belum menjadi beban tetapi sudah dicatat, maka ini perlu disesuaikan juga nilainya. Dan yang terakhir di sini adalah akun pendapatan diterima di muka. Karena berjalannya waktu atau diserahkannya prestasi atau pekerjaan sudah selesai, kemudian diserahkan pada pelanggan, maka nantinya nilai dari akun pendapatan diterima di muka ini tentu saja juga akan mengalami perubahan. Untuk lebih jelasnya, di sini kita akan melihat bagaimana cara penyusunan dari jurnal penyesuaian. Yang pertama yang kita sesuaikan di sini adalah akun perlengkapan, di mana akun perlengkapan menunjukkan saldo sementara 500.000 dan data akhir periode menunjukkan perlengkapan yang masih ada senilai 100.000, sehingga dari catatan di neraca saldo dan nilai sebenarnya ini perlu disesuaikan. Kemudian yang kedua di sini, akun asuransi dibayar di muka menunjukkan saldo sementara 360.000. Data akhir periode menunjukkan jumlah asuransi yang telah jatuh tempo adalah 120.000, yaitu untuk 4 bulan. Kemudian yang ketiga adalah akun peralatan menunjukkan saldo 3 juta. Di akhir periode
ada peralatan yang disusutkan senilai 10% dari nilai peralatan. Kemudian yang keempat, akun pendapatan jasa menunjukkan jumlah Rp1.800.000. Di akhir periode dari jumlah pendapatan tersebut, 200.000 adalah layanan kepada langganan yang belum dikerjakan. Yang kelima, akun beban iklan menunjukkan jumlah 250.000. Di akhir periode, iklan yang dibayar untuk 10 kali pemasangan sampai akhir periode baru terpasang 6 kali. Sehingga dari nilai iklan untuk 10 kali pemasangan dan dari nilai yang sudah terpasang hanya 6 kali terjadi perbedaan sehingga perlu disesuaikan. Dan yang terakhir, akun sewa diterima di muka jumlahnya 300.000. Di akhir periode jumlah sewa untuk 6 bulan telah diterima sejak 1 September 2018. Dari sini maka kita akan membuat atau menyusun jurnal penyesuaian dan kita memerlukan analisis untuk menyusun jurnal penyesuaian tersebut. Yang pertama kita akan menganalisis akun perlengkapan, di mana kita tahu akun perlengkapan ini merupakan bagian dari harta lancar, yang mana akun harta saldo normalnya ada di debit. Nah, untuk perlengkapan ini nilainya adalah 500.000. Tetapi setelah dicek ternyata perlengkapan yang masih ada atau masih tersisa senilai 100.000. Sehingga di sini ada perlengkapan yang sudah terpakai atau sudah habis, di mana nilai yang terpakai ini adalah selisih dari saldo awal perlengkapan dikurangi dengan nilai perlengkapan yang masih ada, yaitu Rp500.000 dikurangi 100.000 sama dengan 400.000. Kemudian nilai 400.000 yang merupakan nilai perlengkapan yang sudah terpakai akan kita catat sebagai beban, yaitu akun beban perlengkapan mengalami penambahan sehingga posisinya ada di debit senilai Rp400.000. Sementara akun perlengkapan sendiri mengalami pengurangan senilai Rp400.000 sehingga posisinya akan dikredit. Jadi untuk penyusunan beban perlengkapan Rp400.000 di debit dan perlengkapan Rp400.000 di kredit, karena ingat perlengkapan mengalami pengurangan sehingga posisinya akan di kredit. Selanjutnya yang kedua adalah akun asuransi dibayar di muka. Analisisnya adalah posisi akun asuransi di muka bersaldo normal di debit karena merupakan bagian dari harta. Untuk penyesuaian yang dimasukkan adalah berapa jumlah dari akun asuransi dibayar di muka yang sudah mengalami jatuh tempo atau sudah dijalani. Sehingga kita perlu menghitung di mana di sini untuk nilai yang jatuh tempo adalah 4 bulan, yaitu sebesar Rp120.000. Sehingga jurnal penyesuaian adalah beban asuransi Rp120.000 di debit, sementara asuransi dibayar di muka Rp120.000 di kredit karena mengalami pengurangan. Yang ketiga adalah akun peralatan, di mana akun peralatan ini juga merupakan bagian dari harta, yaitu harta tetap, sehingga bersaldo normal di debit. Untuk penyesuaian, jumlah dari peralatan yang mengalami
pengurangan nilai atau penyusutan, yaitu 10% dari nilai akun peralatan 3 juta rupiah. Sehingga nilainya adalah 10% dikali 3 juta sama dengan 300.000. Sehingga beban penyusutan peralatan berada di posisi debit sebesar 300.000 rupiah, sementara jumlah keseluruhan dari penyusutan peralatan atau yang dikenal dengan istilah akumulasi penyusutan peralatan berada di sisi kredit sebesar 300.000 rupiah. Selanjutnya yang keempat adalah akun pendapatan jasa yang menunjukkan jumlah 1.800.000 rupiah akan berada di sisi kredit karena pendapatan itu merupakan bagian daripada akun pendapatan yang bersaldo di kredit atau saldo normalnya selalu di kredit. Pada contoh ini dijelaskan bahwa jumlah pendapatan yang belum menjadi pendapatan adalah 200.000 rupiah. Sehingga di sini ketika membuat atau menyusun jurnal penyesuaian, pendapatan yang belum menjadi pendapatan artinya tidak akan menambah pendapatan, maka posisinya akan di debit. Karena ingat, pendapatan saldo normalnya itu di kredit. Sehingga ketika dia belum mengalami penambahan, maka saldonya akan di debit. Nah, sementara untuk pendapatan diterima di muka, ini akan berada di posisi kredit. Yang kelima, akun beban iklan menunjukkan jumlah 250.000 rupiah. Di akhir periode di sini dijelaskan bahwa iklan yang dibayar adalah untuk 10 kali pemasangan. Sementara yang baru terpasang itu adalah sebanyak 6 kali. Sehingga kita akan menghitung nilai yang belum terpasang, yaitu sejumlah 4 kali, akan dikali dengan 25.000 rupiah. Di mana nilai 25.000 rupiah itu didapat dari nilai keseluruhan untuk beban iklan, yaitu 250.000 dibagi 10, karena itu untuk 10 kali pemasangan. Sehingga akan menjadi 25.000 rupiah. Dan untuk 4 yang belum terpasang itu nilainya adalah 4 kali 25.000 rupiah, sehingga berjumlah 100.000 rupiah. Dan pada penyusunan jurnal penyesuaian, maka di sini iklan dibayar di muka nilainya 100.000 rupiah itu di sisi debit, dan beban iklan artinya iklannya belum bertambah bebannya kalau dia berada di sisi kredit, karena kalau dia bertambah beban iklan harusnya berada di debit. Yang terakhir di sini adalah untuk penyesuaian akun sewa diterima di muka, di mana menunjukkan nilai 300.000 rupiah dan jumlah sewanya itu untuk 6 bulan. Sewanya diterima sejak tanggal 1 September. Sehingga ketika melakukan penyusunan jurnal penyesuaian di akhir periode, yaitu per 31 Desember, maka jumlah sewa yang sudah jatuh tempo itu adalah sebanyak 4 bulan, dihitung dari 1 September sampai 31 Desember. Dan nilainya adalah 200.000 rupiah. Sehingga di sini untuk pendapatan diterima di muka itu adalah sebesar 200.000 rupiah dan pendapatan sewa 200.000 rupiah. Untuk lebih jelasnya, penyusunan ayat jurnal penyesuaian yang sudah dirangkaikan tadi bisa dilihat secara rinci dimulai dari akun perlengkapan, akun asuransi dibayar di muka, akun peralatan, hingga yang terakhir adalah akun sewa diterima di muka pada perincian penjelasan analisis jurnal penyesuaian berikut ini.
Demikian untuk materi tentang penyusunan jurnal penyesuaian. Jika ada yang masih kurang jelas, silahkan kirimkan pertanyaan melalui email nana.ym30@gmail.com atau akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan materi yang memang belum bisa diterima di perkuliahan online ini pada perkuliahan offline minggu depan. Kembangkan semangat untuk belajar, karena jika itu kamu lakukan, kamu tidak akan pernah berhenti berkembang. Anthony J. De Angelo. Demikian perkuliahan online kita hari ini. Sampai ketemu pada perkuliahan offline minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.